Bitcoin menuju terjadinya Golden Cross. Dalam beberapa siklus belakangan saat kita ngelihat Bitcoin ada Golden Cross, terjadi rally yang sangat signifikan. Rata-rata dalam 2 bulan setelah terjadi Golden Cross, Bitcoin ada kenaikan sekitar 50%-an. Tapi ada hal yang perlu kita waspadai sebelum ngelihat pump tersebut. Di video kali ini saya akan bahas secara singkat, padat, dan jelas. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas kripto secara netral dengan data, tanpa adanya bias ke sisi bull maupun ke sisi bear. Jadi supaya kalian nggak rugi ketinggalan analisisnya, klik tombol like dan subscribe-nya. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Oh iya, Cuan Kripto ini juga ada grup ya. Di grup itu kita ngebahas ada banyak koin. Sekaligus jika ada peluang untuk masuk market, saya share entry-nya juga. Terakhir update untuk YouTube Public, ini sepertinya bulan Desember nih, thumbnailnya yang ini. Kalau untuk di grup kita masih terus rutin update ya, tapi ini videonya unlisted, nggak bisa dilihat oleh publik. Di grup itu kita lebih detail, lebih banyak koin juga. Sekaligus kalau ada peluang masuk market, itu di-share juga. Yang mau join grup nanti di akhir video dijelasin ya. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisisnya. Pertama, kita ngeliat dari sentimen market. Di Crypto Fear and Greed Index saat ini itu udah memasuki ke extreme greed. Ketika sentimen sudah memasuki ke extreme greed, kebanyakan retail itu udah mulai nggak rasional ya. Mereka akan FOMO buy tanpa ngelihat resiko. Biasa yang terjadi itu adalah retail nyangkut lagi. Kalau kita ngeliat sentimen market yang diambil dari data AI, hasilnya juga extreme bullish atau extreme greed. Data ini diambil dari percakapan forum-forum besar ya. Kebanyakan orang saat ini tuh bullish banget. Sedangkan kalau kita ngeliat dari Google Trend, pencarian kripto dan Bitcoin itu masih minim. Nilainya ini jauh lebih rendah dibandingkan all-time high di bulan Desember kemarin tuh. Hype dan euforia di market sepertinya ini masih minim ya. Dari data ini, Bitcoin dan kripto lainnya masih berpeluang mendapat hype atau euforia yang lebih besar lagi. Kalau kita ngeliat dari on-chain data, ada salah satu whale yang cukup besar membeli Bitcoin dengan leverage dan jumlahnya ini cukup fantastis ya. Ini sekitar 1,2 billion US dollar. Kalau dirupiahkan ini sekitar 20 triliun. 20 triliun ini bisa beli Mall Central Park Jakarta 5 biji nih ya. Gede banget nilainya. Sayangnya saat ini itu PNL-nya lagi minus 17,5 juta dolar. Kalau dirupiahkan minusnya sekarang ini itu sekitar 285 miliar. Dan yang jadi masalah adalah liquidation levelnya nih ya. Itu di sekitaran harga Bitcoin 105.000. Kalau Bitcoin turun sampai ke 105.000, sudah bisa dipastikan posisi senilai 1,2 billion ini dilikuidasi dan lenyap begitu saja. Tentu saja hal ini juga akan berdampak ke harga Bitcoin. Ini bisa men-trigger long squeeze dan menarik harga Bitcoin turun jauh lebih dalam. Jadi hati-hati untuk teman-teman di sini ya. Apabila margin trading menggunakan leverage. Kalau beli di spot market, kalau uang kita nyangkut ya udah, kita bisa holding. Sedangkan kalau di margin trading, kalau posisi yang nggak sejalan dengan trade kita, uangnya itu bisa lenyap. Sekarang langsung aja kita ngeliat ke chart ya. Di daily time frame, chart Bitcoin sekarang itu udah menuju ke Golden Cross nih. Rata-rata saat terjadi Golden Cross, di siklus-siklus sebelumnya itu kita ngeliat ada pump yang cukup signifikan ya. Di sini saat terjadi Golden Cross, 2 bulan setelahnya itu kita ngeliat all time high nih. Ada kenaikan 60%. Dan membukukan setelah terjadi dead cross itu sekitar 30%. Lalu kalau kita ngeliat di siklus sebelumnya, di sini saat terjadi golden cross, ada pump ke all time high sekitar 117% dan membukukan agregat itu sekitar 65% sebelum terjadinya dead cross. Di siklus sebelumnya lagi, kalau kita ngeliat di sini, saat terjadi golden cross, itu ada kenaikan sekitar 38% dan membukukan profit 12% sebelum terjadinya dead cross. Contoh lainnya juga masih banyak lagi nih ya. Kebanyakan yang terjadi saat golden cross itu kita ngeliat ada pump atau rally yang cukup signifikan. Nah, di sini kita ngeliat mulai ada golden cross yang terbentuk kemarin nih. Apakah akan terjadi pump atau rally lanjutan atau justru kita terkoreksi? Sebelumnya perlu dipahami ya, indikator golden cross dan death cross itu kan merupakan indikator yang lagging yang terbentuk dari moving average. Itu artinya harga bergerak duluan sebelum indikatornya terbentuk. Contoh saat di sini terbentuk golden cross saja itu ada pump duluan nih. Dari lowest point-nya sampai terbentuk golden cross 25%. Di siklus sebelumnya pun juga sama. Dan perlu dipahami juga
harga yang terbentuk di chart itu bergerak dalam struktur. Jadi sebelum kita ngeliat ada pump seperti ini, pergerakannya itu juga perlahan ya. Di siklus sebelumnya juga sama. Pump dari titik ini ke sini itu ada banyak prosesnya nih, naik turun. Jadi jangan anggap kalau market mau nge-pump itu nggak ada sideways ataupun koreksinya. Market itu nggak bergerak secara satu candle ya. Apalagi kalau kita zoom out seperti ini nih. Bitcoin naik dari bawah sini sampai ke atas sini aja, itu prosesnya banyak loh, naik turunnya. Begitupun juga nanti saat terjadi confirm golden cross ini. Rata-rata average kenaikannya itu kan sekitar 30-40% ya. Kalau kita hitung itu secara kasar 30-40%-nya, Bitcoin ada di kisaran 144 sampai 150 ribuan. Kemungkinan besar proses yang terbentuk itu juga naik turun juga. Kalau kita ngeliat dari chart sekarang itu Bitcoin udah mulai kelihatan ada perlemahan nih, udah mulai kelihatan ada candle merah. Kalau kita ngeliat ke weekly time frame, secara 6 minggu berturut-turut Bitcoin itu closing hijau terus. Kita sama sekali belum melihat adanya koreksi nih dari weekly time frame. Update terakhir dari cuan kripto itu di video bulan Desember ini, kayaknya kita lagi ngejelasin tentang ascending broadening wedge ya, berikut dengan target breakout-nya. Di video ini kita ngitung secara target breakout itu sekitar 80 ribuan. Secara target itu udah ke visit ya. Ini video lama 6 bulan lalu nih. Yang di sini nih, sekarang Bitcoin udah recovery. Mungkin aja recovery-nya itu karena satu orang ini. Banyak orang menyebutnya sebagai the greatest counter indicator in history. Skip, balik lagi ke chart. Bitcoin udah mulai recovery semenjak breakout di tanggal 22 April ini. Sebelumnya Bitcoin ini memang beresiko masuk ke bear market. Untungnya sekarang udah clear aman nih ya. Udah masuk lagi ke teritori bullish. Jadi, kalau masuk ke teritori bullish itu yang harus kita lakukan adalah sebagai trader bijaknya akumulasi ketika terjadi koreksi. 22 April seperti saya juga bikin video di grup tuh, menyatakan market itu sudah confirm bullish. Lalu kalau untuk short term sekarang seperti apa? Nah, itu hal yang perlu kita waspadai sekarang nih. Secara weekly time frame kan Bitcoin saat ini itu berkali-kali kita ngeliat ada candle hijau terus ya. Dan kita paham sebagai trader itu market bergerak dalam struktur. Mau naik setinggi apapun, kita pasti akan ngeliat adanya koreksi. Begitupun juga sebaliknya, mau turun sedalam apapun, pasti kita akan ngeliat namanya koreksi. Saat ini Bitcoin itu udah masuk ke danger zone atau teritori yang udah agak bahaya nih. Diperkuat kita ngeliat adanya reaksi seller dari satu candle merah saat ini. Pumpnya Bitcoin ini juga ninggalin banyak fair value gap di kisaran 97-98 ini ada, lalu di kisaran range 88-90 ribu ini juga ada. Tapi kalau turun sampai sejauh ini kayaknya chance-nya lebih kecil ya. Karena secara teknikal dari support yang lebih besar itu udah banyak banget support yang numpuk di kisaran 91-92 ribuan. Ada banyak sekali support yang numpuk di area sini. Di weekly time frame 21 exponential weekly moving average juga di area sana, dan setelah breakout ini masih belum di visit lagi nih. Sekarang di kisaran 92.500-an. Kalau ada koreksi sampai ke area sana bagus banget tuh ya. Buat kalian yang ngerasa ketinggalan atau belum sempat cicil masuk market lagi, bagi saya kalau ada koreksi ke area sana jangan disia-siakan. Terus bagi yang udah beli dan takut nyangkut tuh gimana? Nggak perlu khawatir ya, karena kita udah ngeliat nih strukturnya udah pembalikan arah. Potensi golden cross ini juga mulai terbentuk. Secara historikal setelah terbentuk golden cross kita dapat rally yang lumayan kan ya. Jadi bagi yang nyangkut ngelihat struktur sekarang itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini masih bullish banget. Sekalipun turun ke 92 ribuan itu juga masih bullish. Saya sempat menganalisis sedikit dari sudut pandang Elliott Wave. Kalau ngelihat dari rally secara keseluruhannya, saat ini tuh Bitcoin udah menjelang fase-fase akhir one last pump-nya. Elliott Wave itu kan fraktal ya. Di dalam wave ada wave-nya lagi. Kalau saya ngitung secara gambaran kasarnya, sejak Bitcoin rally di tahun 2022 ya, mulai dari Bitcoin 15.000. Di sini Bitcoin terbentuk 5 wave 1, lalu lanjut koreksi atau bear market. Ini selama sekitar 6 bulanan ya, konsolidasi koreksi, lalu lanjut rally naik lagi, lalu ada koreksi dan lanjut rally nih. Sekarang itu lagi penyelesaian pembentukan wave 5 dari wave 5, atau udah akhir wave-nya. Kemungkinan besar yang terbentuknya sampai akhir tahun atau bisa extend sampai tahun depan. Karena dari 5 wave ini kan ada wave kecilnya lagi nih. Dan di dalam wave kecilnya itu juga ada wave lagi. Makanya lihat wave itu ngitungnya secara fraktal, ada wave dalam wave. Sebagai gambaran dari short term-nya, ini ada kemungkinan penyelesaian wave 5 short term udah mau selesai. Secara karakteristik di wave 5 itu kebanyakan berita yang terbentuk
hampir seluruhnya positif dan semua orang itu bullish. Di sini dijelaskan, sayangnya, ketika kebanyakan average investor itu buy-in atau masuk market, itu merupakan puncaknya. Kita kan sekarang udah ngeliat newsnya itu bagus banget ya. Secara Fear and Greed Index pun sekarang itu semuanya hampir bullish. Udah memasuki ke extreme greed. Jadi harus waspada jika terjadi ada short term pullback. Di sini saya nggak ada niat untuk menyebar ketakutan ya, nggak ada untungnya. Kalian untung saya nggak dibagi, kalian rugi malah teriak-teriak menghujat. Saya cuma memberikan analisis berdasarkan data dan fakta. Kalau nggak suka silahkan dislike aja supaya algoritma YouTube nggak akan menampilkan video dari channel Cuan Kripto lagi. Bukan saya yang rugi. Kalau secara hitungan technical wave 5, rata-rata itu secara Fibonacci ada 3 cara nih untuk mengukurnya. Yang pertama itu wave 5 inverse 123,6 sampai 161,8 dari wave 4. Kalau kita hitung di sini kayaknya ini udah lebih nih ya, udah overextend. Lalu yang kedua itu cara menghitungnya wave 5 equal to wave 1. Kalau kita hitung, jika wave 1-nya itu di sini, 100% dari wave 5-nya itu di kisaran 108.000 di area sini. Dan cara yang ketiga itu adalah wave 5 61,8% dari wave 1 sampai wave 3. Kalau kita hitung wave 1 sampai wave 3, 61,8%-nya itu udah di kisaran 109 ribuan. Dekat juga sama cara perhitungan elite wave yang kedua. Jadi waspada, untuk short term ini merupakan puncak sementara sebelum terjadinya koreksi lalu lanjut naik lagi. Bagi yang nyangkut jangan khawatir ya. Struktur Bitcoin ini itu udah bullish banget. Jadi hanya tinggal tunggu waktu aja untuk kejemput. Kalau untuk teman-teman yang lagi masuk di alternative coin, sekarang itu masih belum altcoin season ya. Indikator alt season ini memang telat atau lagging. Jadi baiknya ngeliat dari structure Bitcoin dominance. Bitcoin dominance sekarang itu lagi di kisaran area resistance nih. Semoga aja terkoreksi. Kalau nge-pump breakout lagi artinya itu duit masih di Bitcoin. Jadi altcoin itu kebagiannya masih belakangan. Dan kalau kita ngeliat dari total market cap, ini sudah breakout. Lalu kalau kita ngeliat ke total 3 ya, di luar Bitcoin dan Ethereum sekarang itu masih di area resistance. Clear banget ini sekarang masih Bitcoin season. Ngelihat dari strukturnya sih ini seharusnya nggak lama lagi di breakout naik. Jadi buat altcoin holder sabar-sabar dulu ya. Kira-kira jelas ya seperti itu. Kalau kalian ingin analisis yang lebih mendetail, kalian bisa join ke grup. Di grup juga kita ngebahas ada banyak koin. Kalian juga bisa request di sana. Sekaligus jika ada peluang untuk masuk market, saya akan sharing entry yang idealnya. Di grup saya masih rutin update ya. Terakhir itu video publik di Desember ini. Sedangkan di grup itu masih lanjut terus. Bagi kalian yang berminat join ke grup, ini grup berbayar ya, tapi murah banget. Nggak sebanding deh sama edukasi dan cuan yang didapat. Mau tanya jawab seputar kripto langsung itu juga bisa sama saya. Jadi bagi yang berminat, lanjut tonton klip video berikut ini ya. Saya tunggu di grup dan sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.